Tutorial ini merupakan lanjutan dari tutorial yang lalu. Kita mulai dengan menjalankan Sware Blender 3D versi 2.41 dan kita akan lanjutkan dari latihan terdahulu. Kita melanjutkan dari tutorial yang lalu dengan objek tangan dan dengan objek lengan dan armatur tangan yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Jadi saat ini seperti hasil dari tutorial yang lalu, kita sudah hubungkan, sudah tempelkan objek lengan pada armatur tangan, sehingga jika armatur tangan kita pindahkan, objek lengan ikut berpindah, dan juga jika kita putar, seluruh bagian-bagian tangan ikut bergerak. Kita bisa buat animasi dengan menggunakan pose mode pada objek armatur. Jadi seperti ini. Pada tutorial penggunaan hook yang lalu, kita juga belajar menempelkan objek secara langsung pada rangkaian rangka. Jadi tidak menggunakan perintah hook, atau kalau pada penggunaan armatur dengan menggunakan vertex group. Kita akan coba menempelkan secara langsung sebuah objek pada bone tanpa menggunakan vertex group. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita menggunakan objek mode dan kita aktifkan pandangan dari atas. Supaya lebih mudah dilihat, kita akan menggunakan tampilan rangka kawat. Lalu kita klik menu Add, Mesh, Cube. Ya, kita membuat sebuah cube baru di sini. Kita beralih ke objek mode. Kita akan jadikan cube ini sebagai semacam perisai pelindung untuk lengan. Kita ganti namanya menjadi perisai. Kita aktifkan pandangan dari depan untuk menempatkan objek perisai. Kita letakkan pada lock X negatif 1, lock Y 0, dan lock Z kita letakkan pada 4. Ya, di sini kita letakkan pada posisi ini. Kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan face select mode. Kita seleksi face yang ada di sisi kanan. Kita geser ke kiri seperti ini. Lalu kita seleksi face yang di atas dan face yang di bawah. Kita aktifkan scale manipulator. Kita arahkan pada kursor pada sumbu biru, tekan tombol kiri mouse, lalu kita geser mouse seperti ini. Lalu kita beralih ke pandangan atas. Di pandangan atas kita seleksi face yang di sisi atas dan face yang di sisi bawah ini. Kita klik menu mesh, extrude, dan kita pilih individual faces supaya terpisah. Kita gunakan individual faces. Kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Klik tombol kiri mouse. Kita aktifkan translate manipulator. Kita geser poligon baru ini ke sisi kanan di sini. Lalu kita aktifkan vertex select mode. Kita tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Kita aktifkan border select. Lalu kita seleksi vertex yang ada di ujung ini. Kita aktifkan scale manipulator. Arahkan kursor pada sumbu hijau. Tekan tombol kiri mouse. Kita geser ke bawah. Ya, seperti ini. Tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Kita aktifkan lagi border select. Lalu kita seleksi vertex yang ada di sini dengan menggunakan scale manipulator pada sumbu hijau. Kita geser seperti ini. Tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Kita gunakan border select lagi. Ini kita seleksi vertex ini. Select, kita seleksi vertex ini. Kita gunakan scale manipulator seperti ini, dan dengan translate manipulator kita geser ke kanan sedikit. Ya, seperti ini. Kita tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi dan kita kembali ke objek mode.
Aktifkan pandangan solid. Ya, jadi ini adalah sebuah perisai. Kita akan tempelkan secara langsung pada bone tanpa menggunakan vertex group. Cara ini digunakan untuk menempelkan objek-objek yang bersifat kaku atau kejal. Jadi objek yang tidak mengalami perubahan bentuk saat bone bergerak. Lengan ini harus menggunakan, untuk objek lengan kita harus menggunakan vertex group karena di sini ada bagian siku yang akan berubah bentuk saat bone berputar. Tapi untuk objek perisai ini tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali saat armatur bergerak. Jadi kita bisa tempelkan secara langsung. Cara menempelkannya, kita seleksi objek perisai, lalu sambil menekan shift kita seleksi objek bone armatur. Pastikan saat ini objek armatur berada pada pose mode. Jadi kita pastikan objek armatur pada pose mode. Kita seleksi objek perisai, lalu sambil menekan shift kita seleksi bone yang akan ditempeli oleh objek perisai. Objek perisai ini akan kita tempelkan pada bone lengan bawah di sini. Di pandangan depan lebih terlihat. Jadi kita akan tempelkan pada bone lengan bawah. Untuk menempelkan objek perisai pada bone, kita menggunakan hierarki sederhana, yaitu dengan menggunakan perintah parent. Tapi sayangnya pada saat kita melakukan seleksi bone pada pose mode, jika kita klik menu pose, di sini kita tidak menemukan perintah parent. Ya, di Blender 3D versi 2.41 perintah parent ini belum dimasukkan ke menu pose. Tapi untuk Blender 3D versi yang lebih baru, menu parent sudah dimasukkan pada perintah parent sudah dimasukkan pada menu pose. Jadi kita bisa menggunakan perintah yang ada di menu. Jadi untuk menggunakan perintah parent kita menggunakan cara khusus. Kita coba seleksi dulu objek perisai. Kita klik menu objek, parent. Ya, di sini kita lihat perintah make parent memiliki shortcut Ctrl P. Kita akan gunakan shortcut ini untuk menempelkan objek perisai pada bone lengan bawah. Jadi kita ingat-ingat shortcut untuk make parent adalah Ctrl P. Ya. Setelah kita mengetahui perintah make parent menggunakan shortcut Ctrl P, kita seleksi objek perisai, lalu sambil menekan tombol shift kita seleksi objek bone lengan bawah pada pose mode dan kita tekan tombol Ctrl P. Blender akan menampilkan menu make parent to. Kita menggunakan perintah bone. Jika kita menggunakan armatur, maka objek perisai akan ditampilkan pada armatur secara keseluruhan. Sehingga jika bone lengan bawah diputar, maka objek perisai tidak ikut berputar. Karena kita akan tempelkan objek perisai secara khusus pada bone lengan bawah, maka kita gunakan perintah make parent to bone. Kita gunakan bone. Ini jika kita seleksi objek lengan bawah, kita lepaskan dulu seluruh objek dari seleksi. Kita seleksi objek lengan bawah, lalu kita putar. Objek perisai akan menempel pada bone lengan bawah, meskipun kita tidak membuat vertex group. Jadi khusus untuk benda-benda kaku atau benda-benda pejal yang tidak mengalami perubahan bentuk, kita bisa tempelkan secara langsung pada salah satu bone tanpa menggunakan vertex group. Kita bisa perhalus dengan menggunakan modifier subdivision surface. Ya, kita lihat objek perisai tidak menggunakan modifier armatur karena objek perisai ini ditempelkan secara langsung pada bone lengan bawah. Kita klik menu add modifier, subsurf, kita gunakan level 2 dan kita perhalus dengan set smooth seperti ini. Jadi jika lengan bawah kita putar, perisai menempel. Jika lengan atas kita putar, perisai juga menempel. Kita bisa pindahkan. Pada tutorial penggunaan hook yang lalu, kita juga belajar membuat objek yang menggunakan shape key dan dikendalikan oleh MT yang dijadikan sebagai rangka.
pada penggunaan armatur kita juga bisa menggunakan shape key yang digabung dengan penggunaan armatur. Kita akan coba tambahkan shape key untuk objek lengan. Kita seleksi objek lengan, kita pastikan kita berada pada objek mode. Lalu pada panel button window kita klik tombol editing, kita buka panel shapes. Saat ini panel shapes dalam keadaan kosong. Kita bisa klik tombol add shape key untuk membuat shape key basis. Lalu kita akan buat channel baru dengan mengklik add shape key. Kita dapat channel key 1, kita ganti. Nah, kita akan ganti nama key 1 menjadi bicep. Jadi kita buat channel bicep. Untuk channel bicep kita naikkan value-nya menjadi 1 dan kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita gunakan tampilan rangka kawat supaya lebih mudah melakukan seleksi. Kita aktifkan vertex select mode. Lalu dengan menggunakan border select kita seleksi vertex-vertex yang ada di sini. Kita pastikan tidak ada vertex yang diseleksi. Tekan tombol A dulu beberapa kali. Lalu dengan menggunakan border select kita seleksi vertex-vertex yang ada di sini. Kita geser ke kanan. Ini. Dan vertex yang di bawahnya juga ikut. Kita tekan tombol A beberapa kali. Kita seleksi dengan menggunakan border select. Kita tambahkan vertex-vertex ini. Geser sedikit. Seperti ini. Tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Kita kembali ke objek mode dan value kita kembalikan menjadi 0. Kita akan membuat keyframe untuk shape key di sini pada panel Epoch Curve Editor. Kita beralih ke mode shape. Ya, pada mode shape kita sudah memiliki channel bicep dengan keyframe pada frame 1. Kita bisa buat animasi di sini, misal pada frame 15 kita naikkan value dari bicep menjadi 1. Jadi jika kita play animasi seperti ini, tapi kita juga bisa membuat animasi shape key ini dengan menggunakan bone sebagai driver. Ya, kita akan gunakan bone lengan bawah sebagai driver. Di sini kita akan gunakan sistem orientasi normal. Lalu kita akan coba memeriksa perputaran dari bone lengan bawah. Kita putar bone lengan bawah. Ya, kita akan gunakan driver dari posisi 0 ke posisi seperti ini untuk jadikan sebagai pengendali dari shape key. Kita lihat di sini bone lengan bawah berputar pada rod Z sekitar 100 derajat. Jadi kita akan gunakan informasi ini. Kita kembali seleksi objek lengan. Pada panel Epoch Curve Editor kita seleksi kurva dari channel bicep pada mode shape. Lalu kita klik menu curve, edit selected. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga seluruh keyframe berubah warna jadi kuning. Kita klik menu point, model type, kita pilih vektor. Kita gunakan vektor dulu. Lalu kita buka panel transform properties untuk Epoch Curve Editor. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Ya, kita akan tambahkan driver di sini. Kita akan atur dulu posisi dari vertex keyframe yang ada. Kita seleksi keyframe pertama yang ada di kiri. Kita pindahkan pada vertex X 0 dengan value Y juga 0. Lalu untuk keyframe kedua yang di kanan kita akan pindahkan ke vertex X negatif 10. Ya, vertex X negatif 10 ini mewakili posisi dari bone lengan bawah yang diputar 100 derajat pada arah negatif. Jadi bone lengan bawah yang diputar negatif 100 derajat. Ya. Ini negatif 100 derajat. Di Blender 3D versi 2.41 dibaca sebagai nilainya sebagai negatif 10. Kita gunakan nilai negatif 10. Ini sama dengan 100 derajat. Dengan nilai Y 1. Jadi pada saat
bone lengan bawah diputar negatif 100 derajat atau negatif 10 di panel Apocryph Editor, maka value dari channel bicep akan naik menjadi 1. Dan jika diperlukan, kita juga bisa mengatur bentuk kurva di sini. Kita bisa ubah dengan menggunakan perintah point, transform, grab move. Kita geser hingga bentuknya mungkin seperti ini. Grab move, kita geser, mungkin bentuknya seperti ini. Jadi pelan-pelan menggembung. Ya, kita sudah atur bentuk kurva. Kini kita akan tambahkan driver. Kita bisa klik tombol add driver. Untuk OB, kita pilih nama OB armatur. Nama armaturnya adalah tangan. Dan di sini kita tidak menggunakan objek, tapi kita menggunakan pose. Kita pilih pose. Untuk BO-nya kita menggunakan lengan bawah. Ya, kita menggunakan bone lengan bawah sebagai driver. Karena objek armatur terdiri dari bone lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan, jari dan ibu jari. Kita harus memilih bone yang digunakan sebagai driver atau pengendali. Lalu untuk sumbu yang kita gunakan adalah rod Z. Rod Z pada sistem orientasi normal. Kita akan lihat hasilnya. Jadi saat ini jika kita seleksi bone lengan bawah lalu kita putar, kita lihat secara otomatis bagian lengan atas akan menggembung. Bicep dari lengan atas akan menggembung, dan saat pun diputar balik, lengan atas akan kembali mengempis. Jadi kita bisa gunakan teknik ini untuk membuat bentuk yang lebih baik. Ya, teknik ini disebut sebagai corrective shape key, yaitu shape key yang digunakan untuk memperbaiki bentuk objek dengan menggerakkan bone. Biasanya digunakan untuk memperbaiki bagian persendian. Kita juga bisa menambahkan objek untuk ditempelkan pada bone sebagai constraint. Misal kita akan buat animasi untuk objek tangan ini. Kita akan sediakan 100 frame animasi. Kita mulai dengan frame 1. Pada frame 1 kita seleksi objek lengan atas. Pada panel Apocryph Editor kita aktifkan mode pose untuk membuat animasi armatur. Kita seleksi objek lengan atas, kita klik menu pose, insert keyframe, lock. Kita klik lagi menu pose, insert keyframe, rod. Kita seleksi objek lengan bawah. Pada menu pose kita klik insert keyframe, rod. Lengan bawah hanya bisa rod. Kalau lengan atas karena tidak memiliki parent, kita bisa gunakan lock dan rod sekaligus. Seperti ini. Lalu pada frame 45 kita seleksi objek lengan atas, kita geser seperti ini. Kita klik menu pose, insert keyframe, lock. Kita klik lagi menu pose, insert keyframe, rod. Dan pada frame 49 kita seleksi objek lengan bawah. Pada sistem orientasi normal kita rotate seperti ini. Kita klik menu pose, insert keyframe, rod. Lalu kita beralih ke frame 51. Kita klik menu pose, insert keyframe, rod. Kita beralih ke frame 100.
frame 100. Kita akan kembalikan posisi dari gunungan bawah supaya cepat. Kita bisa klik menu pose, clear transform, clear rotation. Ya, sehingga rotasinya akan di reset menjadi 0. Kita klik menu pose, insert keyframe, rot. Dan untuk lengan atas juga sama. Kita klik pose, clear transform, clear location. Ya, ini kita klik menu pose, insert keyframe, lock, pose, insert keyframe, rot. Ya, kita play animasi, hasilnya seperti ini. Ya, kini kita akan tambahkan satu objek untuk ditempelkan pada objek tangan ini. Kita ke frame 50 untuk melihat posisi tangan di frame 50. Di sini kita akan tambahkan sebuah objek di sini. Kita beralih ke objek mode. Pastikan kita berada pada objek mode. Kita gunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add, mesh. Kita buat sebuah UV sphere. Ya, kita buat sebuah UV sphere di sini. Kita klik OK aja. UV sphere. Kita kembali ke objek mode. Kita akan tempatkan di tangan ini, di sini. Ini lokasinya adalah di log X 10. Log Y kita akan geser sedikit pada log Y di sini. Dan kita lihat dari pandangan depan. Kita pindahkan ke atas di sini. Ya. Kita akan tempatkan di sini. Ya, ini nanti adalah posisi bola saat diambil. Kita kembali ke frame 1. Kita akan buat beberapa empty untuk dijadikan sebagai pengatur dari constraint. Kita mulai dengan pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita gunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add, empty. Kita buat sebuah empty. Kita pindahkan dulu empty ini. Kita beri nama empty tangan. Lalu kita buat empty baru lagi. Kita klik menu add, empty. Kali ini kita beri nama empty world. Kita empty dunia, lebih enak. Empty dunia. Ini ada empty dunia dan ada empty tangan. Kita akan tempatkan empty dunia pada objek bola. Kita cari objek empty dunia. Ini empty dunia. Kita pindahkan dulu supaya mudah diseleksi. Ya, kita akan pindahkan dengan menggunakan snap. Jadi kita seleksi objek empty dunia. Kita seleksi objek bola. Kita ganti nama sphere menjadi bola. Lalu kita klik menu objek, snap, cursor to selection. Jadi kita seleksi, kita gunakan snap, cursor to selection. Ya, di sini. Lalu kita seleksi objek empty dunia. Kita klik menu objek, snap, selection to cursor. Agar objek empty dunia melompat ke posisi 3D cursor. Ya, ini objek empty dunia melompat ke posisi 3D cursor. Sekarang kita akan tempatkan objek empty tangan. Empty tangan posisinya juga sama, tapi supaya lebih mudah kita akan tempatkan belakangan. Kita seleksi dulu objek bola. Kita akan tambahkan constraint pada panel button window. Kita klik tombol objek, lalu kita tambahkan constraint dengan mengklik tombol add constraint. Kita gunakan copy location dulu. Location,
dengan target empty dunia. Kita mulai dengan influence 1 di sini. Kita juga tambahkan copy rotation, add constraint, copy rotation, targetnya juga empty dunia. Dan influence 1 kita minimize supaya lebih luas tempatnya. Dan kita juga akan tambahkan constraint terhadap empty tangan. Jadi kita seleksi objek bola, kita add constraint, copy location dengan target empty tangan. Kita atur influence 0. Kita juga tambahkan copy rotation dengan target empty tangan. Empty tangan. Kita juga atur influence 0 di sini. Ya, lalu untuk empty tangan kita akan tempatkan dulu pada frame 50. Kita akan lihat posisinya. Posisi empty tangan sama dengan empty dunia, jadi kita akan pindahkan ke 3D cursor. Di frame 50 ini kita seleksi objek empty tangan, lalu kita klik menu objek, snap, selection to cursor. Ya, empty tangan sudah berada di 3D cursor sama dengan posisi empty dunia. Ini kita seleksi objek empty tangan, pastikan kita seleksi objek empty tangan sambil menekan tombol shift. Kita seleksi bone telapak tangan. Ya, ini bone telapak tangan. Jadi kini pada panel transform properties yang terbaca adalah bone telapak tangan. Kita akan tempelkan dengan menggunakan hierarki. Ya, jadi karena di menu pose tidak ada perintah parent make parent, kita gunakan shortcut Ctrl P. Kita gunakan make parent to bone. Ya. Saat ini objek empty tangan sudah menempel pada bone telapak tangan. Jadi kita bisa lihat objek empty tangan sekarang menempel pada bone telapak tangan. Ini kita akan buat animasi untuk constraint ya, pada frame 49. Ini adalah saat tangan posisinya sama dengan bola. Kita bisa klik tombol key pada semua constraint yang ada. Lalu pada frame 50 kita turunkan influence dari copy location yang pertama. Kita turunkan juga influence dari copy rotation pertama. Kita klik tombol key. Dan untuk copy location kedua yang ke empty tangan kita naikkan jadi 1. Klik tombol key. Copy rotation kita naikkan. Klik tombol key. Hasil animasinya seperti ini. Ya, kita bisa tambahkan keyframe animasi di sini untuk gerakan tangan. Kita bisa mulai pada frame 30. Di frame 30 kita pastikan saat ini kita menggunakan orientasi transform normal. Kita aktifkan rotate manipulator. Kita seleksi bone ibu jari. Lalu kita klik menu pose, insert keyframe, rod. Kita juga seleksi bone jari. Kita klik menu pose, insert keyframe, rod. Lalu pada frame 49, pada frame 49 ini adalah saat tangan menyentuh bola. Kita bisa putar jari hingga terlihat memegang bola. Seperti ini, kita putar. Kita klik menu pose, insert keyframe, rod. Untuk ibu jari juga sama, kita putar sehingga terlihat memegang bola.
Kita bisa atur supaya terlihat memegang bola seperti ini. Kita klik menu pose, insert keyframe, prot. Kita lihat ini hasil animasinya. Kita tekan tombol A untuk melepaskan seluruh objek dari seleksi, dan kita play animasi hasilnya. Kita lihat tangan mengambil bola, memegang dan mengambil bola seperti ini. Ya, jadi demikian dasar-dasar penggunaan armatur untuk dijadikan sebagai rangka untuk menggerakkan objek. Pada bagian kedua ini kita sudah belajar cara menempelkan objek pada bone secara langsung tanpa menggunakan vertex group dan modifier armatur, juga menggunakan shape key yang dikendalikan dengan menggunakan armatur, kita menyebutnya sebagai corrective shape key, dan juga menggunakan object constraint untuk menempelkan objek pada armatur. Sebagai latihan bisa dicoba membuat model karakter yang mengambil benda, misal seorang model karakter pahlawan atau ksatria yang mencabut pedang lalu ditancapkan kembali, dilepaskan, atau model orang yang mengambil cangkir atau mengambil suatu benda di atas meja dan macam itu. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Kita akan akhiri dulu di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.